Sebagai salah satu media televisi pertama di Bumi Batu Akal, Brau TV menyajikan beragam informasi, dinamika dan peristiwa yang terjadi. Ragam wanita, lensa pendidikan dan olahraga, Kilas Batu Akal membangun. Jendela wisata dan budaya. Bersyukurlah itu anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Semua terangkum dalam rangkaian berita daerah. Sesaat lagi kita saksikan berita daerah Kabupaten Berau. Brau TV, media inspirasi Kota Sanggam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Brau Televisi. Fokus berita daerah Kabupaten Berau kembali hadir di hadapan Anda dengan sejumlah informasi akan kami hadirkan yang dihimpun tim redaksi Brau Televisi edisi Rabu 29 Oktober 2014. Di antaranya, masyarakat di sekitar Jalan Manunggal 32 dikejutkan dengan bunyi sirine mobil pemadam kebakaran yang masuk di daerahnya. Serta sejumlah berita lainnya bersama saya, Sarwenda Lestari. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, inilah Kilas Batu Akal membangun. Dan kita awali dengan berita pengembangan budidaya jagung di beberapa kecamatan di wilayah pesisir selatan Kabupaten Berau terus mengalami kemajuan. Bahkan luasan tanaman juga terus bertambah seiring dengan investasi yang dilakukan swasta dengan melibatkan petani setempat mengembangkan jagung. Setelah beberapa kampung di Kecamatan Talisayan yang sukses dengan pengembangan jagung, kini budidaya jagung berkembang hingga ke Kecamatan Batu Putih. Bahkan jagung di Batu Putih yang dikembangkan PT Salim Ifomas Pratama Tbk bersama masyarakat setempat mencapai ribuan hektar. Saat ini perluasan areal tanam terus dilakukan dan pada akhir tahun 2014 ini ditargetkan bisa menembus panen raya hingga 1.000 hektar. Bupati Berau Makmur HAPK memberikan perhatian serius program pengembangan jagung di wilayah pesisir ini. Bahkan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agribisnis yang mengembangkan jagung ini, Bupati akan mengundang secara khusus Gubernur Kaltim Awang Faruk Ishak untuk kembali hadir dalam panen raya jagung di Kecamatan Batu Putih ini. Akhir tahun ini direncanakan panen jagung di lahan 1.000 hektar dan nanti kita rencanakan Pak Gubernur untuk hadir. Pengembangan jagung di pesisir Berau mengalami pertumbuhan yang baik, termasuk di wilayah Batu Putih. Bahkan dari uji coba yang dilakukan di atas lahan 200 hektar dengan beberapa varietas jagung, rata-rata mengalami hasil yang sangat baik.
Hasil ini menjadi keyakinan akan berhasilnya pengembangan jagung di wilayah Talisayan dan Batu Putih. Pengembangan jagung memang sangat menjanjikan di pesisir. Untuk Batu Putih saat ini dikembangkan swasta dan diperkirakan minggu pertama atau minggu kedua Desember nanti akan ada panen raya jagung. Dukungan investasi budidaya jagung di wilayah pesisir ini juga dipastikan mendorong pertumbuhan budidaya jagung yang dikembangkan masyarakat. Terlebih dalam programnya swasta melibatkan langsung masyarakat dalam pengembangan ini. Sementara masyarakat juga tidak kesulitan dalam pemasaran, karena industri pengolahan hasil panen jagung ini juga siap dibangun di Kecamatan Batu Putih. Inilah Ragam Banuanta. Pemirsa, masyarakat yang tinggal di Gang Al-Amin, Jalan Manunggal RT 9, Rabu pagi dikejutkan dengan kebakaran di rumah seorang warga. Kebakaran yang dimulai sekitar pukul 9.30 pagi ini membuat suasana di Gang Al-Amin menjadi gaduh. 7 buah mobil pemadam kebakaran yang turun memadamkan api mengalami kesulitan karena selain gang yang sempit juga banyaknya masyarakat yang menyaksikan peristiwa ini. Masyarakat yang tinggal di Gang Al-Amin, Jalan Manunggal RT 9, Rabu pagi dikejutkan dengan kebakaran di rumah seorang warga. Kebakaran yang dimulai sekitar jam 9.30 pagi ini membuat suasana di Gang Al-Amin menjadi gaduh. 7 buah mobil pemadam kebakaran yang turun memadamkan api mengalami kesulitan karena selain gang yang sempit, juga banyaknya masyarakat yang menyaksikan peristiwa ini. Api baru dapat dipadamkan sekitar 1 jam kemudian oleh pemadam kebakaran yang dibantu oleh masyarakat setempat. Menurut keterangan saksi mata, kebakaran ini bermula dari sebuah rumah kontrakan yang mana terjadi arus pendek pada AC yang di saat itu sedang hidup. Pemilik kontrakan yang ketika itu sedang beristirahat tidak menyangka sama sekali kejadian ini, sehingga ketika kejadian hanya bisa berteriak. Masyarakat yang mengetahui terjadinya kebakaran segera mencoba mematikan api. Namun api sudah terlebih dahulu membesar dan tidak berselang lama pemadam kebakaran datang ke lokasi kebakaran untuk melakukan pemadaman. Kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Ahmad DJ, Berau TV melaporkan. Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam HMI Kabupaten Berau, Rabu pagi menggelar demo yang membawa 6 tuntutan kepada pemerintah Kabupaten Berau. Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Berau menggelar demo di depan halaman kantor Bupati Berau. Dalam orasinya mereka membawa 6 tuntutan yang akan disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Berau. Dalam aksinya ini belasan mahasiswa tersebut menyampaikan beberapa orasinya serta membacakan sebuah puisi untuk pemerintah Kabupaten Berau. Mereka meminta salah seorang perwakilan dari pemerintah untuk datang menemui mereka. Inilah kata-kataku yang pertama. Biarlah negeri ini hancur. Sebab negeri ini sudah carut marut tak karuan. Para senimannya asik beronani dengan sedihnya. Para elit politiknya asik dengan mulutnya berbusa, sedangkan tangan yang hitam bergentayangan kemana-mana. Mereka bersilat lidah, menyembunyikan tangan yang berlumur darah dengan meminjam bait-bait suci Tuhan. Negeri ini sudah tak bertuan, kawan. Sebab para penguasa hanya sibuk bersuara tanpa makna. Karena itu, kita meski kepalkan tinju, memukul mulut mereka yang bau. Rumiansyah selaku Ketua Satuan Polisi Pamung Praja yang diutus sebagai perwakilan pemerintah Kabupaten Berau untuk menemui belasan mahasiswa tersebut mengatakan kepada tim liputan Berau Televisi bahwa mereka meminta kejelasan tentang penyisihan dana pendidikan dari APBN sebesar 20% dan beberapa tuntutan tentang penegakan hukum di Kabupaten Berau. Lebih lanjut dikatakannya bahwa ada 6 poin yang dibawa oleh belasan mahasiswa tersebut yang ingin disampaikan kepada Bupati Berau Makmur HPK.
Untuk itu pihaknya akan menyampaikan kepada ajudan Bupati agar dapat mengatur jadwal bertemu dengan belasan mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Islam tersebut untuk menyampaikan tuntutan mereka terkait 6 poin yang akan disampaikan kepada Bupati Berau Makmur HPKMM. Jadi ada 6 poin yang disampaikan untuk nanti kita teruskan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati. Ya mudah-mudahan nanti dari pemerintah daerah punya memberikan peluang ke mereka untuk menghadap yang lebih konkret lagi untuk menyampaikan hal-hal ini. Kita setuju, artinya benar lagi tuntutan untuk kebaikan. Siapa sih tidak mau yang baik, ya? Nanti kita sampaikan, saya rasa itu. Terus kedepannya aksi mereka? Nah, mereka minta menunggu kita, ya kan? Kita konfirmasi ke ajudan dulu, karena ini kan agenda Pak Bupati padat ini. Besok ada kunjungan Pak Kapolda dan sebagainya. Jadi kalau untuk hari ini ya nggak bisa, nanti kita hubungi kalau setelah nggak bisa. Kalau untuk tuntutannya sendiri apa aja Pak? Ada 6 poin, saya masih lupa. Antara lain itu masalah beasiswa pendidikan itu. Termasuk BBM itu? BBM ya, kalau BBM itu masalah klasik, kita juga nggak senang itu BBM. Sampai hari ini kita konsen untuk menyelesaikan masalah BBM. Yang ya terutama masalah penumpukan dan penyedotan yang tidak jelas, ya fasilitas subsidi yang dimanfaatkan orang-orang yang Usai bertemu dengan perwakilan dari pemerintah Kabupaten Berau, belasan mahasiswa tersebut membubarkan diri sambil menunggu informasi jadwal bertemu dengan Bupati Berau. Tim Liputan, Berau Televisi, Sandi, Eri Suparjan, melaporkan. Realisasi rencana strategis Angkatan Darat di Kabupaten Berau untuk membangun satuan tempur skuadron heli terus berlanjut. Untuk melihat dari dekat pembangunan skuadron tersebut, Selasa siang Danpus Penerbat tiba di Bandara Kalimarau disambut langsung oleh Dandim dan Danyon Armet di Bandara Kalimarau. Dalam kunjungan kerja pertamanya ke Bumi Batiwakal, Danpus Penerbat Bintang 1 didampingi sejumlah jajaran TNI Angkatan Darat tiba di Bandara Kalimarau disambut langsung oleh Dandim Berau dan Danyon Armet Selasa siang. Meski tidak menjelaskan target realisasi masuknya perangkat dan personel, Danpus Penerbat menyebutkan penyiapan pangkalan adalah persiapan yang utama. Untuk tahap pertama, sesuai rencana akan ditempatkan 4 personel penerbangan Angkatan Darat di Pangkalan Berau. Secara bertahap, penambahan personel akan terus dilakukan dibarengi dengan pemenuhan fasilitas lain, termasuk pengadaan jenis pesawat lain yang dibutuhkan. Karena itu, dirinya berharap dukungan dari masyarakat Berau, termasuk Pemkab, agar nantinya TNI bisa bekerja lebih baik dalam menjalankan tugas pokok serta menjunjung kegiatan pemerintah daerah. Direncanakan nantinya beberapa unit helikopter akan parkir di eks-terminal lama Bandara Kalimarau. Sedangkan helikopter serbu yang akan didatangkan akhir tahun ini hanya 4 unit dari total keseluruhan yang direncanakan sebanyak 32 unit untuk 4 flight. Berau bakal menjadi markas skuadron pertama di Kaltim. Nantinya dari 4 flight akan ada 2 flight yang di Berau, yang 2 berada di Sulawesi dan Kalimantan Barat. Berau nantinya akan menjadi sentralnya. Tujuannya jelas untuk mempermudah pelayanan termasuk dukungan wilayah perbatasan. Tim Liputan Berau TV. Satres Narkoba Polres Berau sekitar pukul 2 dini hari 28 Oktober 2014 berhasil menangkap 3 orang tersangka pengedar sabu di Kecamatan Kelai. Penangkapan ini bermula dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa ada sebuah mobil yang membawa sabu-sabu ke Kecamatan Kelai tersebut. Mendapat informasi ini, Satres Narkoba Polres Berau melakukan koordinasi dengan Polsek Kelai. Polsek Kelai yang mendapat laporan ini segera melakukan pencegatan di tengah jalan. Namun mobil yang dicurigai sudah terlebih dahulu sampai di Kelai. Anggota yang mengetahui segera menuju ke rumah salah seorang tersangka, MO 24 tahun di Simpang Kampung Sido Bengen. Kedatangan anggota diketahui oleh para tersangka dan langsung membuang barang bukti melalui jendela. Anggota yang melakukan penangkapan hanya menemukan tersangka MO 24 tahun, MH 42 tahun, dan SO 25 tahun yang berada di dalam rumah. Karena barang bukti tidak ditemukan, anggota membawa MH dan SO ke Polsek Kelai. Anggota Satres Narkoba Polres Berau yang tiba di Kelai segera melakukan penyisiran di sekitar rumah tersangka. Setelah sekian lama mencari barang bukti, barulah ditemukan barang bukti yang dibuang di sekitar rumah yang disimpan di dalam kaleng rokok. Atas temuan ini, para tersangka tidak dapat lagi berkutik sehingga mengakui bahwa barang bukti ini memang miliknya.
Kasatres Koba Polres Berau Ibtu Husnur RSH kepada tim Berau TV mengatakan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan partisipasi dari masyarakat. Atas dasar informasi masyarakat yang kami dapat, sekira pukul 1 dini hari, ada mobil dari Tanjung menuju Kelai yang membawa sejumlah beberapa poket sabu-sabu. Informasi itu langsung kami tindak lanjuti, ya, terus kami langsung berkoordinasi dengan personil Polsek Kelai, dan di Kelai jajaran kami Sat Narkoba langsung berangkat ke Kelai. Dalam penangkapan ini diamankan juga barang bukti berupa 3 poket besar sabu dan 6 poket sabu ukuran sedang, 7 buah korek api, 7 sedotan plastik, 1 penjepit, 1 tas berwarna hitam, 5 buah HP, dan 1 plastik bening. Untuk ketiga tersangka ini akan diterapkan pasal 112 KUHP dan 114 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Di waktu yang hampir bersamaan, Polsek Talisayan juga berhasil menangkap 2 orang yang sedang melakukan pesta sabu di sebuah tempat hiburan di Biatan. Kedua orang yang ditangkap ini masing-masing KN 36 tahun warga Sambaliung dan MY 36 tahun yang tidak menetap tempat tinggalnya. Penangkapan kedua tersangka ini juga merupakan informasi dari masyarakat. Ketika dilakukan penangkapan, kedua orang ini sedang melakukan pesta sabu di sebuah kamar tempat hiburan. Dari kedua tersangka, berhasil diamankan 6 poket sabu ukuran kecil serta 2 buah HP milik tersangka. Ahmad DJ, Berau TV melaporkan. Kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Berau selama hampir sebulan lalu, kini sudah mulai tidak tampak lagi. Tentunya kondisi ini juga berdampak positif bagi jadwal penerbangan yang selama beberapa pekan sempat kacau karena kabut asap. Pantauan Berau Televisi di Bandara Kalimarau, hampir seluruh maskapai penerbangan mulai kembali beroperasi. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sejumlah maskapai penerbangan memilih menunda bahkan membatalkan penerbangan oleh karena faktor cuaca akibat kabut asap yang menyelimuti langit Berau hampir 1 bulan lamanya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Berau mengungkapkan kabut asap yang masih tersisa saat ini merupakan kabut asap kiriman dari daerah lain yang semula masih ada 56 titik panas yang semula terpantau sejumlah kecamatan, kini mulai menghilang. BMKG memprediksi musim kemarau yang melanda Berau juga akan berakhir sekitar 25 Oktober mendatang. Sebagaimana halnya Selasa kemarin, Berau diguyur hujan hampir sehari penuh. Tentunya hal ini berdampak baik terhadap penerbangan di Bandara Kalimarau yang kembali normal seperti biasa. Seperti maskapai Wing Air, Sriwijaya Air, dan Calstar Aviation sudah mulai melayani penumpang. Tim Liputan Fuadi, Berau TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 734 pramuka penggalang berkumpul di bumi perkemahan Sekolah Islam Terpadu Nurul Ilmi, Tegarong. Mereka mengikuti Super Camp keempat yang digagas Satuan Komunitas Pramuka Islam Terpadu Kalimantan Timur dan dilaksanakan mulai 25 hingga 28 Oktober. SDIT Asoha Kabupaten Berau mengirimkan sebanyak 20 anak dan 3 guru pendampingnya. Hasilnya mereka cukup bersemangat meskipun persiapannya cukup terbatas. Kegiatan perkemahan Satuan Komunitas Sekolah Islam Terpadu ini menonjolkan syiar Islam. Misalnya salat 5 waktu berjamaah, salat malam, hingga kegiatan zikir sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan kontingen dari SDIT Asoha Al-Islamiyah Berau, Ustadz Hairil, ketika tiba di Bandara Kalimarau Selasa siang. Oke, Ustadz, ini kan dalam rangka Super Camp 4 di Tegarong. Nah, apa aja kegiatan yang ini? Di sana kegiatan banyak sekali. Di antaranya lomba-lomba dan kegiatan rotasi. Lomba-lombanya ada lomba pioneering, penjelajahan, ada pioneering, kemudian semapor, P3K, menaksir, kemudian ada juga lomba pentas seni dan sholat berjamaah, dan pentas seninya kami menampilkan tari. Tibanya anak-anak SDIT di Bandara Kalimarau Selasa siang kemarin merupakan kali pertama mengikuti Super Camp di luar daerah. Di samping ada juga tim dari SMP Islam Terpadu juga mengirimkan kontingennya. Dikatakan oleh salah satu pembina pendamping Ustazah Putri, pramuka dianggap bisa membangun karakter penerus bangsa menjadi lebih baik.
dengan kegiatan pramuka yang bermanfaat dan patriotik sehingga diharapkan menghindarkan kenakalan remaja. Supercamp 4 di Tenggarong tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya sekolah Islam terpadu pada khususnya menuju generasi yang berprestasi untuk menjalin ukhuwah serta membangun karakter bangsa yang madani. Kami mengharapkan hasil dari Supercamp ini, anak-anak bisa mandiri, kemudian membentuk karakter dari visi misi dari pramuka, utamanya dari pramuka sekolah Islam terpadu yang ingin membentuk karakter-karakter anak bangsa. Seluruh kegiatan yang diikuti oleh SDIT Asohwah dapat berjalan dengan lancar meskipun ada beberapa hambatan karena faktor kesehatan. Namun semua dapat diantisipasi dengan baik dan alhasil SDIT Asohwah mampu menampilkan sejumlah lomba yang digelar dan salah satunya masuk semifinal pada lomba cerdas cermat yang berlangsung di Tenggarong, Kutai Kartanegara. 1, 2, 3, 1, 2 ya. Ku ambil rongkok di ladang, menjadikan penyamaran. Wajah tampan berubah menjadi seram, agar tidak kelihatan. Berjuang, bertempur, pramuka pantang mundur. Berjuang tak perlu peluru dihampur, cukup dengan pisau dapur. Oke. Roga di Teguh Pramuka. Beriman bertakwa, kita maju bersama. Beriman bertakwa, kita maju bersama. Tim Liputan, Berau TV. Inilah jendela wisata Kabupaten Berau. Sebagai salah satu tujuan wisata, Kabupaten Berau memiliki potensi budaya dan pariwisata yang tak kalah menariknya dengan daerah tujuan wisata lain di Indonesia. Kekuatan wisata seperti objek wisata laut dan pesisir merupakan andalan daerah wisata Berau. Dengan semakin banyaknya tempat wisata diharapkan selain mengangkat nama daerah itu sendiri, juga bisa menyerap tenaga kerja. Selain itu, kepariwisataan di masa sekarang dan mendatang menjadi sektor strategis dalam upaya pemulihan ekonomi negara akibat dari adanya krisis global yang terjadi. Untuk mendukung kawasan objek wisata laut telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2005 tentang kawasan konservasi laut yang bertujuan untuk menyusun rencana pengelolaan dan pengembangan zonasi, menyusun bisnis plan, mengembangkan mata pencaharian alternatif, mengembangkan konsep ekowisata berbasis penyu serta monitoring dan surveillance. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap wilayah laut dan pesisir yang terkenal sebagai daerah tujuan wisata yang memiliki pantai dan panorama yang sangat indah, serta mempunyai beberapa gugusan pulau seperti Pulau Sangalaki dan Pulau Kakaban yang merupakan wahana penelitian dunia. Kabupaten Berau juga memiliki berbagai jenis objek wisata lain, di antaranya objek wisata alam seperti air terjun, hutan lindung di Kecamatan Kelai dan Segah, objek wisata sejarah dan budaya di Kecamatan Teluk Bayur, Gunung Tabur, dan Sambaliung. Sebagai objek wisata andalan, Kepulauan Derawan merupakan kawasan kepulauan yang sangat indah yang terdiri dari Pulau Derawan, Sangalaki, Kakaban, Maratua, Pulau Semama, Pulau Panjang, dan lain sebagainya. Dengan keindahan alam dan keindahan bawah laut yang dimiliki oleh objek wisata Kepulauan Derawan, diharapkan dapat membuat kenyamanan turis atau pengunjung untuk dapat tinggal dan menikmati keindahan kawasan wisata ini.
Di kepulauan ini juga terdapat berbagai fauna spesifik seperti penyu hijau, penyu sisik, ikan parimanta, dan lain-lain. Khusus untuk Kepulauan Kakaban yang menurut hasil penelitian para ilmuwan bidang kelautan yang masih mencoba memecahkan misteri yang ada di dalamnya, bagaimana sebuah ekosistem danau yang terisolasi dan rentan dapat mencukupi kebutuhan komunitas hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya. Satu-satunya danau serupa Kakaban di dunia ini hanya ada di Palau, sebuah negara kepulauan Mikronesia 1000 km dari timur Filipina. Tempat penyelaman Derawan terletak di Pulau Derawan di Laut Sulawesi antara Kalimantan dan Sulawesi. Pulau-pulau besar lainnya di daerah itu adalah Sangalaki, Kakaban, Maratua, Pulau Sumama, Pulau Panjang, dan Rabu-Rabu. Dikelilingi oleh pantai berpasir putih, Firuzah, dan air Tranquit dan sebuah batu karang 300 meter dari pantai. Sesudah kesempatan untuk menyelidiki bermil-mil batu karang warna-warni dan dinding-dinding yang dikerumuni dengan kehidupan laut yang ganjil. Penyu hijau adalah salah satu kehidupan laut yang bersahabat. Bermain dan menyelam di antara mereka di siang hari dan mengamati mereka bertelur di pantai Derawan di malam hari. Pulau Derawan adalah bagi para penyelam dan pakar biologi kelautan untuk mengetahui fantasinya. Pulau Derawan adalah bagi para penyelam dan pakar biologi kelautan untuk mengetahui fantasinya di 9 tempat yang ditujukan di berbagai lapangan dari gua-gua, tebing-tebing, celah-celah karang berkeliaran padat dan beraneka ragam penyu hijau besar, Selonia midos, ikan hiu yang puncaknya putih, barakuda bersekolah, Skoling banakudos, dan ikan bibir Napoleon Wisses. Tim Liputan Berau Televisi, Fuadi melaporkan. Pemirsa, berita tadi menjadi penutup jumpa kita dalam Fokus Berita Daerah kali ini. Kirimkan kritik dan saran Anda melalui email brautv@gmail.com. Tetap fokus dalam menjalankan aktivitas Anda. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Sarwendra Lestari pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Lajunya pertumbuhan ekonomi yang tinggi diimbangi dengan iklim investasi yang meningkat, Kabupaten Berau terus berpacu membangun daerahnya. Melalui prasarana infrastruktur yang memadai, menjadikan Kabupaten Berau terus menuai pujian dan harapan. Berbagai peluang usaha masih terbuka luas. Dengan kotanya yang bersih dan tertata rapi, Kabupaten Berau juga dikelilingi 2 sungai yang terus mengalir pasang surut, menjadi salah satu urat nadi roda perekonomian masyarakat Berau masa lampau hingga sekarang. Masyarakatnya yang ramah dan santun menjadi ciri khas penduduk Kawatiwakal yang bersahaja. Jangan kotori dan nodai kota ini dengan tumpukan kriminalitas yang dapat membawa bencana bagi kita. Ayo barintak membangun Bumi Watiwakal, bumi Kabupaten Berau yang tercinta. Iklan ini dipersembahkan oleh Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Berau dan Berau TV, media inspirasi Kota Sanggam, serta RSPD 99,3 FM, media informasi dan hiburan Kota Sanggam.